That's why I said that be happy in your life. Berbahagialah dalam hidup ini. Sehingga nanti waktu menutup mata, mau menutup mata itu kita tetap tersenyum gitu loh. Seneng gitu loh. Kenapa? Karena kita betul menyatu dalam rohnya Tuhan. Artinya tidak dihalangi oleh ini, casing ini lagi. Gitu loh. Kita udah betul-betul di situ. Dahsyat sekali. And then, nah ini. Saya pernah ditantang ya, sedikit waktu lagi. Saya pernah ditantang oleh seseorang. Dia bilang gini, Pak Girsan, buktikan ayat ini sudah digenapi. Bapak Ibu, saya dari kecil dulu sering lihat majalah. Lihat ini, gambar-gambar gini-gini nih. Ini gambar-gambar gini, singa sama ini makan rumput bersama ini ya kan? Anak-anak main ular. Oh ini belum Pak Girsan, ini belum, nanti sampai bongkok 7. Bukan 7, bongkoknya lebih lagi, nggak akan lihat. Kecuali binatangnya lagi disuntik, agak loyo-loyo gitu dikumpulin bisa ya. Tapi ini bahasa perumpamaan, saudaraku. Bahasa apa? Perumpamaan. Ya satu bahasa. Ya di Indonesia aja sering ngomong apa orang sama orang lain lagi bertengkar. Semua binatang keluar, kebun binatang keluar. Nah jangan anggap dia itu binatang, enggak, ini bahasa. Nah ini juga sama, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dia ngomong gini ya, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat dengan liang ular teduh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular ludak. Nah kalau Bapak Ibu baca ini literal, mengartikan nanti ini akan terjadi seperti ini. Yang salah bukan Alkitabnya, yang salah yang bacanya. Gitu, bukan begitu artinya. Ya, ini juga serigala dan anak domba akan sama-sama makan rumput, singa akan ini. Nah artinya ini kira-kira maknanya ini. Nih ya, ini maknanya nih. Kemarin kita baca. Efesus 1 ayat 10. Dan sebagai persiapan kegenapan. Jadi waktu itu ini ditulis tadi lagi sebelum Paulus meninggal dunia, ya. Jadi belum terjadi waktu itu, maka tulis ini. Persiapan kegenapan untuk mempersatukan apa? Di dalam Kristus sebagai kepala. Oke? Segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi dipersatukan. Nah, ya, Bapak Ibu. Kemudian apa dikatakan? Ini dalam bahasa Indonesianya mudah dibaca, ya. 2 Efesus 2 ayat 15. Kristus telah apa? Membatalkan semua hukum Taurat yang mempunyai banyak perintah dan peraturannya. Tujuannya agar apa? Kelompok orang Yahudi dan kelompok yang bukan Yahudi bersatu menjadi satu umat yang baru di dalam siapa? Kristus. Dengan demikian Kristus mengadakan damai sejahtera. Nah ini sama, ya sama juga di bahasa ini. Dan untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Jadi ini bercerita umat manusia menjadi satu manusia baru di dalam siapa? Kristus. Itulah langit baru, bumi baru. Ya, nggak ada lagi orang ini, orang itu. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang non Yahudi, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau matanya sipit, mau matanya blok, semuanya telah menjadi satu manusia baru. Nah, inilah yang dikatakan tidak lagi mengukur manusia dengan ukuran manusia. Jadi ayat-ayatnya semua sejalan, Bapak Ibu, ya, sinkron. Ya, maka dikatakan di Wahyu ini 1, laut pun tidak ada lagi. Jadi di sini di dalam kehidupan langit baru bumi baru udah nggak ada kematian. Artinya kita tidak pernah mati, kita hidup kekal di dalam Dia. Ya, meninggal ya, kalau meninggal tetap loh ya, jangan bilang nggak meninggal. Meninggal tetap. Meninggal tidak bisa ditawar-tawar. Satu titik semua akan meninggal dari tangan kembali ke tanah. Tapi jiwa sudah menyatu hidup kekal di dalam Kristus. Kemudian Wahyu 21 ayat 6 dikatakan apa? Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega.
semuanya telah terjadi. Jangan bilang nanti, capek nanti kita. Ya. Nah, ini penggenapan hidup di langit baru bumi baru. Nah, waktu kita hidup di langit baru bumi baru, maka apa? Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Maka kita sebagai mempelai atau sebagai tubuhnya, sebagai jemaatnya apa nih? Satu, ayo, 1, 2, 3. Hidupi hidup manusia spiritual. Menjadi apa? Garam dan terang. Menjadi kesaksian. Mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan, agar orang lain sadar, menjadi sempurna apa? Dalam Kristus. Menghidupi apa? Kekudusan dan tak bercacat celah di dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus, tidak tertuduh, tidak ada intimidasi. Mengimplementasikan apa? Kasih, pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki apa? Relasi ginosko, intim ya, dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang mengalir melalui kita sebagai tubuhnya. Kemudian apa? Dalam harian kita sehari-hari, be happy in your life. Berikan yang terbaik. Ya, itu. Dan ini. Nah, ini kesimpulan kesimpulan Bapak Ibu. Jadi ini saya mau nyimpulkan. Jadi ini di perjanjian lama, inilah langit pertama, bumi pertama. Ya, ini langit pertama, bumi pertama. Setelah salib, ini sebetulnya kita sudah masuk dalam langit baru, bumi baru, tapi masih nanti akan. Kenapa? Karena waktu itu, di zaman itu masih berkecamuk pemahaman Taurat dan Injil. Di sini terjadi masa transisi. 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya sejak ini di sini, maka inilah masuk di tahun begitu terjadi kehancuran bait suci Allah inilah disebut zaman baru, langit baru, bumi baru. Ya, sejak tahun 70 kita melompat. Karena di sini dikatakan aku datang, Yesus datang untuk apa? Menghancurkan yang pertama, menghancurkan ini, menghapus ini, hancurkan bait suci Allah. Nggak ada, supaya kita masuk dalam ini, ditegakkanlah ini. Realita Kristus dan mempelai bersatu. Nah, bagi kita sekarang bersatu, tapi anak cucu kita yang belum lahir, yang melahir nanti mereka merasakan. Maka untuk itu mari kita memberikan kebenaran, mengajarkan kebenaran, supaya anak cucu kita tuh happy. Oh yes, gitu loh dalam hidup itu. Gak ada ketakutan, gak ada begini-begini. Kira-kira begitu ya.